All of the same, it looked quite a bad injury, but again, we'll see whether potentially he's available for the final. I appreciate those two players, of course. Because of these two matches, there's some small injuries because most of the body. Piala Presiden 2025, turnamen pramusim yang seharusnya jadi ajang pemanasan justru berubah jadi mimpi buruk bagi para pemain. Cedera demi cedera berjatuhan. Striker timnas Indonesia Ole Romni mengalami cedera dalam matchday kedua Piala Presiden 2025. Ole yang membela Oxford United melawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis lalu harus keluar di menit ke-17. Cedera itu bermula saat Ole terlibat perebutan bola dengan pemain tim Singoedan, Paulinho. Saat duel itu, terlihat kaki Paulinho Moselian menginjak mantan penyerang klub Liga Belanda FC Utrecht itu hingga mengerang kesakitan. Wasit sempat meninjau kejadian tersebut melalui VAR dan hanya memberikan kartu kuning. Namun bagi Ole Romni, hukuman itu dirasa terlalu ringan. Dia bahkan mengungkapkan kekecewaan melalui unggahan Instagram Story. "No red card, joke," tulis Ole sembari mengunggah tangkapan layar tackle horor tersebut. Hingga kini belum diketahui jauh mana kondisi cedera sang striker yang sudah mencetak 3 gol untuk timnas Indonesia tersebut. Dan akibat tackle berbahaya itu, akun Instagram Paulinho pun langsung diserang oleh netizen karena dianggap membahayakan aset bangsa. Apalagi timnas Indonesia tengah bersiap menuju pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Masih pramusim bos, jangan main keras. Oleh kalau cedera panjang lo tanggung jawab boy, tulis salah satu akun netizen di kolom komentar Instagram Paulinho. Main tarkam jangan buat cedera aset negara woi, tulis akun Instagram netizen lainnya. Pemain Arema itu dihujat karena dianggap bermain layaknya di tarkam, bukan menunjukkan sikap profesional di turnamen resmi. Wajar jika netizen merespon keras karena insiden tersebut bukan hanya mencederai pemain, tapi juga merusak atmosfer kompetitif yang sedang dibangun dalam sepak bola Indonesia. Pasca insiden itu, Romani tidak bisa berjalan tanpa alat bantu. Beberapa jam setelah kejadian, Romani mengunggah sebuah foto di Instagram. Dalam foto itu, terlihat kaki kanannya menggunakan alat bantu bernama ankle walker boot. Belum ada keterangan resmi soal cedera yang dialami Romani, namun sang pemain menyebut dirinya akan absen untuk beberapa waktu. Dengan kondisi demikian, Romani dipastikan tidak bisa berlaga dalam final Piala Presiden 2025 yang akan berlangsung pada Minggu 13 Juli nanti. Ya, kita doakan saja semoga Ole Romni segera pulih dan bisa kembali ke lapangan dalam kondisi terbaik. Sebelumnya, kabar buruk juga datang dari Marcelino Ferdinand. Permata muda timnas juga ikut tumbang. Satu persatu aset bangsa berguguran. Lino sempat bermain di babak kedua saat Oxford United menang 6-3 atas Liga Indonesia All Stars pada minggu lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain asal Surabaya tersebut tidak masuk dalam daftar susunan pemain saat berjumpa Arema FC. Lino menghilang karena mengalami cedera. Sang pelatih harap-harap cemas dengan kondisi Marcelino agar bisa tampil di partai final Piala Presiden 2025 melawan Port FC pada 13 Juli nanti. Yeah, Marcelino picked up a small injury previously in the last 2 games, so we're still waiting to see whether he might be available for the weekend of the final. Rowit juga mengaku bahwa cedera yang dialami anak asuhnya Ole Romni cukup parah. Namun sang juru taktik masih berharap striker timnas Indonesia tersebut bisa tampil di partai final Piala Presiden 2025. Rowit mengapresiasi 2 pemain timnas Indonesia tersebut di dalam timnya. Kehadiran 2 bintang skuad Garuda tersebut menyedot perhatian penonton di ajang Piala Presiden 2025. Appreciate those 2 players, of course. A lot of fans have come to see those 2 players play. So yeah, if there's at all a chance for them to play, great. If there isn't, then we have to accept that. Tak berhenti di sana, 4 pemain Persib Bandung juga jadi korban Piala Presiden. Tentunya ini jadi kabar buruk bagi tim yang sedang mempersiapkan diri di masa pramusim. Ada beberapa pemain yang cedera setelah menjalani pertandingan. Sadil Ramdhani mengalami cedera yang membuatnya diprediksi harus absen 3 pekan untuk menjalani pemulihan. Luciano Goicoechea dan Patricio Matricardi juga saat ini harus diistirahatkan. Mereka mengalami kelelahan usai menjalani pertandingan di Piala Presiden dan butuh waktu untuk kembali ke kondisi yang bugar. Korban lain dari turnamen pramusim ini adalah Ahmad Jufrianto yang cederanya cukup serius.
Dia harus dilarikan ke rumah sakit di laga melawan Par FC akibat benturan dengan pemain lawan hingga tulang rusuknya patah. Dan ini bukan kali pertama Persib Bandung kehilangan pemain karena Piala Presiden. Meski menjadi ajang persiapan penting bagi klub untuk menguji strategi dan kedalaman skuad, turnamen seperti ini sering kali memakan korban. Minimnya waktu pemulihan dan persiapan fisik pemain menjadi faktor utama meningkatnya risiko cedera. Turnamen Piala Presiden sudah beberapa kali mendapat sorotan karena banyaknya pemain yang tumbang sebelum liga resmi dimulai. Dengan tekanan untuk tampil maksimal sejak awal, banyak pemain yang dipaksa bermain dalam kondisi belum sepenuhnya bugar. Berikut beberapa pemain yang sebelumnya juga pernah mengalami cedera di turnamen pramusim Piala Presiden. Pertama, Ruben Sanadi. Pada Piala Presiden 2019, Ruben mengalami cedera retak pada tempurung lutut saat membela Persebaya Surabaya dan harus absen selama 2 bulan untuk pemulihan. Lalu ex-pemain Persib Bandung, Sira Alves juga pernah mengalami nasib serupa. Winger asal Brazil itu mengalami patah tulang bahu pada laga Piala Presiden 2022 kontra Persebaya Surabaya dan harus menjalani pemulihan selama 6 pekan. Cedera terparah yang pernah dialami pemain di Piala Presiden dialami oleh pemain Arema FC Saiful Anwar yang mengalami robek ACL anterior cruciate ligament pada tahun 2022. Akibatnya dia harus beristirahat selama 1 musim penuh dan melewatkan pertandingan liga. Pada laga Piala Presiden 2024, ex-timnas Indonesia Febri Haryadi harus absen panjang dan melewatkan beberapa pertandingan di Liga 1 karena cedera robek ligamen lutut. Sementara itu, pada gelaran di tahun yang sama, Beckham Putra juga menjadi korban gelaran pramusim dan mengalami cedera lutut ringan. Meskipun cederanya terbilang ringan, namun wonderkid Persib Bandung tersebut harus menepi selama beberapa pekan. Masih pemain Persib Bandung, Mark Cook juga harus rela absen selama beberapa pekan di liga karena mengalami cedera hamstring.